akhirnya website kedua saya yang dibangun full menggunakan Cloud Code itu udah bisa rilis dan dari website tersebut saya bisa mendapatkan penghasilan segini. Nah, ini kan lumayan teman-teman ya. Ini khusus buat kalian juga yang pengen tahu bagaimana cara saya membangun website tersebut dan dari mana sumber passive income-nya. Kayaknya kalian cukup tonton video ini sampai selesai biar bisa dapat informasinya. Oke, akhirnya website yang kedua saya itu udah bisa langsung rilis dan bisa teman-teman akses, apalagi ini gratis. Kalian bisa langsung cek aja linknya di deskripsi video ini. Mungkin agak sedikit aneh juga kalau misalkan ini websitenya dibuat gratis, tapi saya bisa mendapatkan passive income. Nah, ini tuh sebetulnya gimmick atau gimana gitu ya. Tenang aja, ini real teman-teman ya. Saya mendapatkan passive income-nya. Nanti saya coba jelasin ya di inti videonya dari mana saya dapatin sumbernya. Dan sebetulnya saya juga udah bangun website yang pertama, yaitu yang ini. Ya, ini adalah website Biolink, dan dari website ini juga saya bisa mendapatkan penghasilan, baik dari produk digitalnya ataupun kolaborasinya. Jadi sebelum saya mulai, mungkin perlu disclaimer dulu, kalau ini tuh sifatnya breakdown, berarti tidak ada praktek step by step cara bangunnya. Lebih tepatnya saya memperjelas, yaitu alurnya itu kayak gimana ya, flowchartnya itu seperti apa saya membangun website tersebut, dan berapa biaya modalnya, terus ditambah lagi alasan saya bikin website tersebut itu untuk apa gitu. Jadi tanpa banyak basa-basi deh, langsung aja kita mulai bahas aja. Oke, sebelum kita mulai bahas breakdown-nya, mungkin saya akan coba untuk jelasin dulu teman-teman ya, websitenya itu seperti apa cara kerjanya, dan dari mana mendapatkan penghasilannya, terus apa aja fiturnya. Oke, jadi di sini tuh websitenya kayak tampilan Bloomberg trader saham ya, kalau misalkan kalian lihat. Dan di fitur yang pertama ini kan ada 3 fitur ya, kalian bisa lihat sendiri, ada fitur terminal, capital map, sama bursa AI. Satu lagi ini arsip, tapi ini jarang kepake ya. Nah, kita bahas dulu di bagian fitur yang ini, yaitu di bagian fitur terminalnya. Jadi di bagian fitur halaman terminal ini, itu teman-teman bisa mendapatkan berita AI secara cepat. Yang dimana ini semua kategori masuk, mau itu generatif lah, industri lah, ataupun open source lah, pokoknya semuanya ada. Dan udah dimasukkan ke masing-masing panel, atau kita bisa sebutnya sebagai kategori. Contohnya di sini ada viral dan trending. Di sini kita akan bisa melihat berita-berita yang tentang AI yang sering banget dibahas teman-teman ya. Nanti masuknya ke bagian sini. Dan ada model generatif, nanti kalau misalkan ada yang update itu apa aja, baik dari OpenAI, Gemini, terus dari model gambar yang lain ataupun model video yang lain, itu nanti bakal masuk ke bagian sini. Begitupun dengan model-model yang lain teman-teman, yaitu bakal masuk per kategorinya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi. Tujuan saya bangun website ini itu untuk memudahkan kreator AI yang suka bikin konten ngebahas tools AI. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada waktu nih untuk ngebahasnya, apalagi harus searching ke sana kemari, kalian cukup buka aja website ini, nanti akan langsung muncul datanya seperti ini. Dan website ini masih di tahap 1, mungkin banyak sekali beberapa hal yang perlu diupdate. Ke depan bakal saya coba untuk update, kalian tinggal kasih aja masukan di kolom komentar video ini ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk di fitur yang pertamanya. Lanjut di bagian fitur yang kedua, ini ada capital map, fungsi dan tujuannya untuk apa. Jadi di sini kalian bisa melihat ada banyak sekali platform generatif di seluruh dunia, dan kalian bisa ngecek satu persatu. Di sini ada aliran dana. Jadi kita bisa melihat kira-kira dana yang masuk ke platform itu ke platform mana. Tujuannya untuk yang suka investasi di perusahaan AI. Misalkan di sini nih ada Runway. Wah, di sini ada banyak sekali investor nih yang masuk ke Runway. Misalkan valuasi dananya itu di angka $1.000 lebih lah ya, kayak gitu. Nah, kita bisa pertimbangkan apa sih kelebihan dari si Runway ini teman-teman ya, si platform generatif ini. Itu kan lumayan juga ya, bisa dapat bocoran lebih cepat. Terus yang keduanya ada pengguna aktif. Di sini kita bisa melihat pengguna aktif di setiap platform teman-teman ya. Misalkan di sini ini contoh ya, Pictory ini. Pictory ada berapa gitu ya untuk yang aktifnya. Itu ataupun kita bisa lihat dari sini ya, pengguna aktif terbanyak. Ada OpenAI, ada Google DeepMind teman-teman ya. Ini kita bisa langsung cek dan nanti akan langsung muncul seperti ini. Ini kita tinggal klik aja, nanti akan langsung kelihatan ya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada bursa AI. Widih, namanya bursa AI ya. Di bagian sini itu saya mengumpulkan semua platform generatif yang pastinya bakal dibutuhkan oleh siapapun. Kalian yang suka generate gambar, kalian yang suka generate video, udah pasti kalian nyari tools generatif yang gratisan, murah, ataupun yang mahal. Nah, kalian tinggal langsung ngecek aja di sini, udah langsung muncul.
Dan saya pun udah kasih per kategorinya ada image, video, audio, avatar, 3D, agregator itu juga udah saya siapin teman-teman ya. Jadi kalian tinggal langsung baca-baca aja ataupun kalian bisa langsung lihat. Sebagai contoh di sini teman-teman pengen bikin gambar tapi yang gratis, ada nih yang gratis ya. Namanya itu Polymation yang ini, kalian tinggal klik aja yang bagian Polymation ini. Setelah itu nanti akan langsung diarahkan di sini ya. Kalian bisa langsung buka aja yang ini. Nanti akan langsung, nah muncul websitenya. Ini kalian bisa coba-coba dulu, kalau misalkan oke bisa kalian bahas di akun kalian sebagai kreator AI. Jadi kan itu nambah juga ya tuh, ide konsep kontennya, udah nggak perlu stuck-stuck lagi. Itulah tujuan saya teman-teman ya, ngebangun yang namanya si terminal AI Brita ini. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu dan kita akan coba langsung masuk aja ke breakdown-nya. Apa saja yang saya lakukan untuk bisa membuat si website ini. Oke teman-teman, jadi hal dasar yang emang harus dilakukan yaitu kita harus menemukan masalahnya terlebih dahulu. Nah, minimal kita tahu 3 ini aja. Yang pertama ini yang paling penting yaitu masalahnya. Saya kalau misalkan bikin konten AI kan saya riset sendiri ya, saya juga pusing teman-teman kalau misalkan riset sendiri, ditambah lagi ada pekerjaan yang lain, intinya bisa aja ketinggalan, dan ini jadi masalah juga buat saya, makanya saya mikirin masalah ini, cari solusinya itu gimana. Ternyata cari solusinya itu saya tinggal bikin aja satu website, dari website itu kita tinggal ambil dari semua berita yang ada tentang masalah AI, dimasukkan ke dalam satu website lagi, ataupun ke dalam satu wadah. Jadi saya udah nggak perlu lagi pusing tuh ya, kayak tadi contohnya yang ini, di bagian fitur terminalnya teman-teman ya. Jadi lebih enak nih, lebih cepat juga. Oke, jadi itu ya. Kalau misalnya kita udah menemukan masalahnya, kita juga udah menemukan solusinya. Tapi dari masalah ini biar bisa masuk ke solusi dan bisa langsung dipakai solusinya, itu ada yang namanya sebuah proses. Proses ini tuh kayak semacam pembuatan websitenya, pembuatan toolsnya. Di website itu kalian mau konsepnya kayak gimana? Apakah konsepnya nanti dibuat gratis ataupun dibuat berbayar? Pasti bakalan beda. Oke, jadi setidaknya ketika teman-teman pengen bikin sebuah website ataupun tools, minimal tahu 3 hal ini aja, biar lebih gampang ke depannya ya, ataupun nanti di publish-nya itu seperti apa. Oke, yang selanjutnya di sini itu sebetulnya ada 8 tahapan bagaimana cara saya bisa membangun si website terminal tersebut. Dari mulai itu sebetulnya saya nggak ngasal teman-teman ya, bersumber dari yang namanya Grok AI. Kan di Grok itu ada agent ya, di mana dia suka melaporkan yang terbaru ataupun 24 jam kabar AI terbaru, dan itu dirangkum terus dikirimkan ke email. Dan dari email tersebut saya bisa baca-baca. Karena saya nggak sempet juga buka email, ya itu jadi sebuah masalah. Dan dari sinilah saya dapat idenya teman-teman ya. Jadi ini kan ide awalnya nih ceritanya ya. Dari sini saya langsung memikirkan sebuah konsepnya ya, konsep untuk si website tersebut itu kayak gimana. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya sebuah proses untuk konsep yang kita bangun teman-teman ya. Jadi konsepnya itu saya pengen bikin sebuah laporan yang dimana laporan itu masuk ke dalam satu wadah. Tapi tampilannya itu harus kayak tampilan Bloomberg ya, Bloomberg saham kayak gitu. Biar lebih enak lah dilihatnya, kan rapih juga teman-teman ya. Dan di sini ketika saya udah menemukan konsepnya ya, langsung di sini kita masuk ke konsep yang kedua, di mana ketika udah dapat data-datanya itu tidak boleh langsung diarahkan ke linknya, karena itu bakal tambah capek lagi, kita harus baca-baca lagi. Saya pengen dari semua website yang saya dapatkan itu dia rangkum menggunakan bahasa Indonesia ya, yang mudah untuk dicerna. Terus adakan juga yang namanya running text ya di bagian sini. Nah ya teman-teman, intinya kayak Bloomberg gimana lah, Bloomberg mungkin kalian tahu juga kan. Dan setelah itu di sini saya juga tambahkan leaderboard ya, ini tujuannya untuk apa? Di sini saya pengen mengetahui model yang teratas ya. Ini udah muncul di bagian sini teman-teman tuh. Ya si Bloombergnya apa? Si leaderboard-nya dari mulai LLM, kode, gambar sampai ke video. Dan ini udah jadi teman-teman ya. Tapi opsi ketiga ini tergantung ya, opsional sebetulnya. Yang keempat ini yang paling penting, ini adalah sebagai otaknya. Kalau misalkan kita nggak ada ini, maka akan jadi asbun nantinya, asal bunyi. Karena kan ini konsepnya itu berita AI, mengumpulkan sebuah data informasi. Berarti kalau misalkan ngomongin masalah data, kita harus mengambil data dari yang valid ya, kredibilitasnya itu bagus. Maka di sini saya minta untuk tentukan label A1 dan A2. Kalau misalkan A1 itu yang paling valid biasanya ataupun yang paling resmi, akan langsung dimasukkan ke sini. Ya, ke bagian sini teman-teman ya. Nah ini nih A1 nih, ya ini A1 berarti ini yang paling valid datanya. Ketika kalian klik, nah di sini itu bakal langsung ketahuan teman-teman ya, apa tentang GLM ini gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi di sini untuk masalah
apa namanya, sumber validnya itu wajib ada. Jadi kalian harus bisa mengumpulkan sumber validnya gitu ya, sumber websitenya, sorry bukan sumber validnya. Selanjutnya di sini ada yang namanya hemat token. Jelas kalau misalkan untuk bisa membuat website seperti ini itu kita harus menggunakan token dari API. Kenapa? Sorry, API key ya, dari model chat. Ini tujuannya itu untuk bisa menerjemahkan si bahasa ini biar lebih natural. Karena kalau misalkan tidak ada hubungannya sama AI ataupun sama model, ya, model chat teman-teman ya, kayak Gemini ataupun ChatGPT ataupun Claude, maka hasil dari ringkasannya ini bakalan ngaco parah. Saya udah pernah coba. Tapi ketika saya coba untuk tanamkan yang namanya API key dari model Claude Haiku, itu dia bisa natural seperti ini. Dari segi judul dan dari segi penjelasannya, dari segi ringkasannya. Jadi kan ini lebih enak dibaca, teman-teman ya. Itu penting juga sih sebetulnya ya. Terus di sini saya juga tambahkan yang namanya fitur capital map. Ya sebetulnya itu nggak ada si capital map ini, tapi saya tambahkan. Dan di bagian capital map juga ada yang namanya logo. Dan di sini itu langsung ada logo-logonya teman-teman ya. Dan ini finishingnya di opsi ke-8, yaitu jangan ngarang, jangan asbun. Karena ini adalah sifatnya data, berarti data harus benar-benar valid teman-teman ya. Nggak boleh ngasih data yang ngasal-ngasalan ya. Promptnya kayak gini kurang lebihnya ya. Saya pengen up to date. Dan nggak ngasal juga datanya karena ini website yang jadi acuan untuk cari orang lagi, untuk cari info tentang AI. Dan ya hasilnya udah jadi. Jadi website ini kurang lebihnya itu 8 step seperti ini teman-teman ya, biar bisa jadi, oke? Dan sekarang gambaran flow-nya seperti apa? Oke, jadi ini adalah flow-nya dan ini adalah gambaran yang mungkin bisa dipahami teman-teman ya sebagai flowchart cara kerja si website tersebut di belakang layarnya itu seperti apa ataupun kerangkanya lah ya. Jadi di sini itu saya mengumpulkan kurang lebihnya 4 data terlebih dahulu. Kita siapin 4 data. Apa aja? Yang pertama berita. Ini yang paling penting, ini yang paling utama. Karena kalau misalkan tidak ada berita, itu nggak bakal bisa dapat datanya. Berita di sini saya mengumpulkan kurang lebihnya di 120 website teman-teman ya, yang dimana bisa diakses menggunakan LLS ya. Dan dari sini juga saya mendapatkan, saya juga menggunakan komunitas dari GitHub. GitHub juga penting karena di sana itu banyak sekali website open source yang bisa kita coba, bahkan itu bisa berguna juga. Terus saya juga menambahkan 2 data tambahan, kayak contohnya itu dari Social Blue Sky dan Mastodon ya. Ditambah lagi ada ranking dan video. Ini ranking yang LM Arena, sama kalau misalkan video itu dari YouTube. Ini video YouTube buat apa? Ini video YouTube itu merangkum di panel cuan ini ya, panel AI cari cuan teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ketika kita klik, nanti akan langsung muncul datanya seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan si 4 data ini teman-teman ya, itu akan langsung dimasukkan ke dalam satu wadah ya. Nih, ini anggaplah wadahnya itu saya sebut sebagai wadah kurasi ya. Ini saya coba untuk kasih tanda, itu wadah ya, kurasi misalkan teman-teman ya, wadah kurasi. Oke, kurasi data ya. Dan ini itu disebutnya dengan data. Data ataupun berita ya. Nih kayak gini. Jadi yang pertama kita siapkan datanya, setelah kita siapkan datanya itu kita kumpulkan semua data tersebut di dalam satu wadah, di mana nanti akan dikurasi oleh cloud dan akan diterjemahkan. Jadi sebelum dipublish ke terminal itu dia terjemahkan terlebih dahulu agar si judul sama deskripsinya itu bisa jelas gitu ya. Dan nanti kalau misalkan udah dikurasi teman-teman, itu akan masuk ke dalam tahap ini ya, di mana ini siap digunakan ataupun siap ditayangkan ke beberapa fitur. Salah satunya itu di bagian fitur terminal, capital map, bursa AI, dan arsip. Sekarang paham ya teman-teman untuk cara kerja si website terminal AI ini. Simple kan? Karena ini websitenya emang website sederhana gitu, hanya menyampaikan informasi doang. Jadi kita ambil kayak semacam data dari beberapa berita, terus kita masukkan ke dalam satu wadah. Habis itu kita tinggal ini lebih ke apa ya, verifikasi mungkin menurut saya pribadi teman-teman ya, untuk menentukan apakah ini valid atau enggak, apakah sumbernya dari A1 atau bukan. Kalau misalkan iya, maka akan langsung masuk ke bagian terminal, capital map, bursa AI, dan arsip. Masing-masing masuk ke dalam datanya ataupun masuk ke dalam panelnya. Nah, jadi inilah salah satu cara kerja dari si website kedua saya teman-teman ya. Dan yang terakhir di sini adalah deploy ataupun di-upload ke salah satu hostingnya. Di bagian sini itu yang paling ribet teman-teman ya, karena lumayan juga, dan website yang saya bangun ini tuh saya menggunakan kurang lebihnya pemrograman Python ya, Python.
Jadi hampir full Python teman-teman ya. Python yang terbaru 3 titik berapa saya lupa lagi. Dan untuk menginstal Python ini di dalam satu cPanel itu lumayan juga step by step-nya. Lumayan cukup ribet buat yang baru mulai mungkin bakalan frustasi ya. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan kalian orangnya itu ulet mungkin bisa aja sih. Jadi usahakan kalau misalkan pengen website seperti ini tuh pakai bahasa pemrograman yang cocok, tapi untuk konsepnya itu ngasih informasi ya biasanya harus menggunakan Python sih teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan bahasa, Python. Kalau misalkan website yang sebelumnya itu saya menggunakan bahasa pemrograman dari Laravel ya. Dan website ini itu dia update kurang lebihnya itu di angka 15 menitan. Di sini udah ada penjelasannya teman-teman ya. Kalau dia akan nge-refresh setiap 15 menit sekali. Jadi ngasih informasinya itu di angka 15 menitan. Jadi lebih cepat dan lebih up to date. Nah, sekarang teman-teman udah jelaskan kayak gimana si workflow ataupun flow si website tersebut itu dibangun. Nah, sekarang kita ngomongin dari yang namanya itu dapatin cuannya saya dari mana. Oke, jadi gini, posisi saya sekarang di Facebook itu udah monet teman-teman ya, dan di Facebook itu masih mengizinkan tentang konten AI dan dari situlah saya mendapatkan penghasilannya. Jadi kalau misalkan akun Facebooknya udah monet, kita bahas tentang AI, itu bakal ada masuk dolar ke kita. Ya, karena kan konsepnya udah di monet teman-teman ya. Jadi ketika saya ada yang rame, kalau nggak salah itu yang ini ya, yang Odysseus itu pernah rame juga di Facebook saya teman-teman ya. Dan di sini saya tinggal lihat aja ringkasannya, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Di sini saya pahami aja, karena saya emang udah ada ngerti tentang masalah AI. Jadi saya tinggal copy aja si ringkasan ini, terus saya tinggal sedikit tanya ke cloud untuk bangunkan ataupun buatkan skrip kontennya yang cocok untuk saya pribadi. Ya udah, nanti akan langsung dia buatkan dan kita tinggal sesuaikan. Habis itu kita tinggal langsung bikin kontennya seperti ini, kita upload ke Facebook teman-teman. Ya udah, kalau misalkan rame berarti bakal dapat penghasilan. Ya, kayak gitu. Jadi intinya ini untuk bisa mendapatkan info ataupun ide konten buat kita sebagai kreator AI. Asik nih teman-teman ya. Jadi kalian udah nggak perlu lagi stuck. Aduh, harus apa lagi nih yang perlu dibahas gitu ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau misalkan teman-teman itu harus bikin website seperti tadi ya. Yang pertama itu kita harus siap dari yang namanya itu modal teman-teman ya. Jadi di sini itu teman-teman tuh harus siapin yang namanya modal. Oke. Modal ini tuh berapa sih Bang sebetulnya? Jadi modal yang pertama itu cloud-nya ya. Cloud ini tuh saya mengeluarkan kurang lebihnya di angka 1,8 jutaan teman-teman ya, karena ambilnya itu yang max dan saya ambil yang itu karena ada beberapa website juga yang saya bangun ya. Jadi wajar lah mungkin ambil yang ini teman-teman ya. Terus yang keduanya di sini ada yang namanya Apiki. Ya Apiki teman-teman ya. Ini Apiki itu saya start di angka berapa ya? Kalau nggak salah itu di angka 15 ya, $15 teman-teman ya. Dan di sini kalau kalau nggak salah itu di angka 200 ribuan lah ya, 200 ribuan teman-teman ya. Dan ini pakai APK-nya itu dari Cloud HiQ ya, Cloud HiQ. Jadi Cloud HiQ itu yang paling murah untuk menerjemahkan doang ya, jadi nggak perlu harus riset lebih dalam lagi. Biarkan riset itu di bagian backend-nya udah disediakan. Nah, yang si HiQ ini itu cuman untuk menerjemahkan bahasanya ke bahasa yang lebih natural. Kalau misalkan dia ngebantu riset juga, jelas $15 itu bakalan jebol. Apalagi ini 15 menit refresh-nya, bayangin tuh 15 menit. Dikasih $15 ya bakal habis lah teman-teman ya sehari juga gitu. Terus selanjutnya di sini bukan modal dari ini doang, ada juga yang namanya itu modal dari hosting. Nah, ini nih yang paling gahar ya, hosting. Kurang lebih di angka 8 enggak 800 juga sih. Saya beli yang itu tuh berapa ya? Saya lupa lagi, kayaknya di angka 700 ribuan lah. 700 ribu teman-teman ya. Ini kalkulasinya ya, 700 ribuan. Oke, jadi totalnya di sini kalian itu harus mengumpulkan di angka ya mungkin kurang lebihnya di angka 28 lah ya, 2.800.000 teman-teman ya, yang harus kita siapkan ataupun dioptimalkan di angka 3 jutaan. Ini kalau misalkan teman-teman dibuat secara gratis kayak website saya seperti ini, jelas bakalan boncos. Kapan balik modalnya? Bener kan? Bener ya? Karena ya di yang pertama teman-teman hanya fokus bikin toolsnya doang, tapi teman-teman itu belum bisa mendapatkan passive income-nya. Sedangkan saya bikin website ini itu yang pertama akun sosial media saya udah monet teman-teman ya. Terus saya di sini mungkin untuk hari-hari ini ya belum bisa dapat yang lebih banyak ya, tapi kan yang namanya udah monet, konten tersebut akan terus ditonton dan akan semakin tinggi tayangannya, maka akan semakin terus naik juga penghasilannya. Nah, mungkin suatu saat bakal bisa balik modal, meskipun hari ini saya masih merasakan boncosnya, tapi nggak apa-apa, karena kan udah monet teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang kalau misalkan teman-teman nanti mengikuti cara saya itu nggak bakalan bisa, ya karena masalah ini. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin website yang seperti ini
juga ya yang emang ngebantu buat kreator AI ataupun yang lain, ya mungkin konsepnya itu ada kayak konsep koin. Contohnya konsep koin itu kayak gini, ketika kita klik, ini kita pengen bikinkan skrip kontennya, ya ini ceritanya update ke depan kalau misalkan teman-teman sama pengen bikin website seperti ini. Ini kan cuman ringkasan ya, teman-teman pengen buatkan, jadi skrip konten. Tambahkan aja di bagian situ kayak semacam opsi koin, ya. Jadi ketika ada user yang ngeklik seperti ini, itu kita harus, bayar dulu koinnya. Koinnya berapa? Misalkan koinnya itu sekali generate 500 perak, ya. Bayangkan ada 1000 user kan lumayan teman-teman ya. Nah itu mungkin cuannya dari sana kalau misalkan sosial media teman-teman itu belum bisa monet, oke? Jadi di sini kalau misalkan kita ngomongin cuan dari AI ya teman-teman, temanya cuan dari AI, salah satunya itu dari cloud ya, cloud, itu ada 2 opsi nih. Yang pertama itu konsepnya dibuat menggunakan SaaS kalau misalkan, apa namanya, teman-teman itu mau bikin website ataupun bikin tools ya. Ini konsepnya itu biasanya koin teman-teman ya, koin ataupun bulanan ya, bulanan. Jadi, ada langganan bulanan gitu, atau dibuat dengan cara gratis. Gratis gitu ya. Kalau misalkan gratis ini, itu kalau posisi kita akun udah monet. Ya, akun udah monet. Nah, perbedaannya apa kalau misalkan yang konsep SaaS sama yang gratis? Yang gratis jelas bakal banyak sekali traffic teman-teman ya yang masuk, sedangkan yang SaaS ini tuh mungkin sebagian orang mau coba-coba ataupun ya butuh juga untuk tools-nya. Jadi, kita balik lagi ke dasar yang pertama, teman-teman kalau misalkan kalian pengen bikin sebuah tools itu, pikirkan dulu dari segi yang namanya sebuah masalahnya dan pikirkan juga dari segi solusinya. Terus jangan lupa untuk masalah proses, apakah nanti websitenya ataupun tools-nya itu pengen dibuat dengan versi yang berbayar ataupun versi yang gratisan. Kalau yang gratisan seperti tadi, berarti akun kita itu udah monet. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu breakdown website yang udah saya bangun, dan itu website yang kedua. Emang websitenya simple karena tujuannya untuk ngasih informasi doang, tapi kalau misalkan dimaksimalkan itu kayaknya pembahasannya jauh lebih lama. Jadi buat teman-teman yang mau coba-coba ya pikirkan 2 hal itu biar nanti tidak boncos dan tidak menghabiskan waktu. Dan itu dulu mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna, bisa nambah informasi, bisa nambah wawasan juga. Terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.